Sukacita di dalam Tuhan, kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama menyatukan hati, memuji dan memuliakan Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari berikan yang terbaik lewat suaramu, terutama hatimu, supaya Allah bertahta di atas pujian kita dan berkat-Nya dinyatakan dan dirasakan dalam hidup ini. Haleluya. Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang layak diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Dan biarlah hidup kami memasyurkan Engkau senantiasa. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kembali angkat pujian ini dari awal. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Apa kabar umat percaya yang diberkati Tuhan? Senang sekali kita masih diberikan anugerah oleh Kristus untuk mendengarkan sabda firman-Nya yang akan menjadi fondasi iman kita dan penuntun langkah-langkah kita. Apapun situasi kita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda sekalian untuk memperhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kekasih-kekasih sekalian. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah penggalan kalimat dari sebuah pasal yang menceritakan saat Yesus dicobai iblis setelah ia 40 hari berpuasa tanpa makan. Dan tentunya secara fisik Yesus mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, dan oleh karena seizin roh maka Yesus masuk ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dan salah satunya adalah apa yang disampaikan pada ayat ketiga dan keempat. Nah, kalau kita perhatikan umat percaya, ketika iblis memerintahkan sesuatu kepada Yesus, Yesus memberikan jawaban yang akan menjadi berkat bagi kita, menjadi sebuah pelajaran bagi kita mengapa Yesus menjawab demikian. Apa hal-hal yang dapat kita peroleh dari pengertian jawaban Yesus kepada ujian iblis tersebut? Nah, hal yang pertama yang saya rindu bagikan adalah Yesus tadi berkata di ayatnya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Artinya Yesus mau menyatakan seperti ini kepada iblis dan juga kepada kita yang membaca firman Tuhan, bahwa orang percaya hidup bukan hanya tentang perkara-perkara fisik semata-mata, bukan hanya perkara-perkara jasmania, tetapi harus diingat bahwa ada perkara-perkara rohani yang juga perlu diperhatikan, perlu dikonsumsi, perlu untuk disediakan di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu umat percaya yang diberkati Tuhan, kita mendapatkan pengertian bahwa ada dimensi-dimensi yang harus dipenuhi agar kehidupan ini menjadi kehidupan yang sehat. Seringkali dalam hidup ini fokus langkah-langkah kita adalah kepada perkara-perkara material, perkara-perkara jasmania, karena memang itu hal-hal yang lebih mudah terlihat dan dapat kita rasakan dan memang betul-betul akibatnya langsung kita alami. Sehingga dalam hidup ini pemikiran kita adalah bagaimana kita harus menyediakan makanan jasmani, menyediakan kebutuhan materi, kita bekerja mati-matian untuk hal-hal yang seperti itu, kita berolahraga, kita memenuhi hal-hal yang tadi saya katakan umat percaya. Dan itu seringkali membuat kita lupa ada satu dimensi yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan rohani. Nah, Yesus berkata bahwa hidup umat percaya bukan perkara materi saja. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, Yesus dalam keadaan lapar jasmani, betul-betul sangat lapar. Dan iblis memerintahkan sesuatu yang rasanya memang tepat saat itu Yesus perlukan. Tetapi Yesus bisa berkata demikian, bukan hanya roti yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi firman Tuhan. Artinya detik itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa perkara materi pun bukan yang pertama harus kita tempatkan, bukan yang utama. Perkara materi masih bisa ditunda. Karena kalau kita perhatikan Yesus ini lapar, diperintahkan untuk mengubah batu menjadi roti, oh pasti cepat-cepat dia akan lakukan, memang itu yang dibutuhkan. Tetapi dia bisa menyampaikan bahwa manusia gak cuma butuh roti. Artinya begini, saat ini tidak melulu harus dikejar makanan jasmani yang tersedia,
tetapi aku mau makanan rohani yang diutamakan. Nah, ini pelajaran tersendiri. Tadi saya katakan umat percaya bahwa dalam hidup ini yang pertama harus disadari bahwa ada dua perkara yang harus sama-sama dipenuhi. Lalu kemudian kita pun harus belajar bahwa menempatkan perkara-perkara rohani jauh lebih utama, jauh lebih penting dibanding perkara-perkara material. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran bagi kita, karena begitu mudahnya kita fokus kepada perkara-perkara materi tetapi mengabaikan perkara rohani. Umat yang diberkati Tuhan dalam hidup ini, mungkin karena tadi saya katakan dampaknya tidak langsung terasa. Kalau kita lapar secara materi, kita tuh langsung merasakan hal yang gak enak di jasmani kita. Kita kelaparan, perut kita sakit, kita langsung lemas, fisik kita gak berdaya, langsung terasa. Nah, maka dari itu kalau kita lapar, ya kita langsung berusaha untuk bisa mendapatkan makanan untuk fisik kita. Tetapi kalau perkara rohani, gak baca Alkitab 1 hari kayaknya baik-baik saja. Tidak berdoa 3 hari juga rasanya tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan mungkin kita gak baca Alkitab 2 minggu, rasanya semuanya berjalan normal-normal saja. Sehingga ini yang membuat kita mengabaikan perkara-perkara rohani. Padahal perkara-perkara rohani, kesehatan rohani kita, kekuatan jiwa kita, itu akan sangat berpengaruh. Kalau tidak sehat akan berdampak kepada fisik kita. Kebalikannya, kesehatan atau ketidaksehatan fisik kita itu tidak terlalu berpengaruh besar kepada kesehatan rohani kita. Kalau rohani kita sakit, Alkitab saja sudah berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau rohani kita sakit, kita lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, lagi emosi, maka itu akan berdampak kepada fisik kita. Kita jadi malas makan, susah tidur, ya, lalu kemudian mungkin juga mengkonsumsi makanan yang berlebih-lebihan, banyak mengganggunya umat percaya. Tetapi kalaupun kita lagi sakit secara fisik, tapi hati kita tenang, hati kita gembira, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, maka ada damai sejahtera di dalam hidup ini. Jadi lihat umat percaya, hal yang pertama dari jawaban Yesus kita belajar yang tadi saya jabarkan kepada Anda, bahwa kita harus tahu ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani, dan kebutuhan rohani biarlah ditempatkan di tempat yang utama supaya kehidupan kita keseluruhan menjadi sehat. Lalu hal yang kita pelajari yang kedua dari jawaban Yesus kepada iblis waktu itu. Nah, tadi saya sudah katakan Yesus ini lagi lapar, betul-betul lapar. Dan ditawarkan untuk bisa membuat roti, itu kayaknya solusi yang pas di waktu itu. Tetapi Yesus tidak mengikutinya umat percaya. Yesus tidak mengaminkan apa yang menjadi perintah iblis. Kenapa demikian? Karena iblis yang memerintahkan. Karena iblis yang menginstruksikan hal itu kepada Yesus. Jadi kalau Yesus mengaminkan, berarti Yesus mengaminkan keinginan iblis. Yesus mengiyakan instruksinya iblis. Dan Yesus tahu persis bahwa iblis tidak layak untuk memerintah dia. Sama halnya iblis juga tidak layak untuk memerintahkan kita. Nah, umat yang diberkati Tuhan ini pun harus disadari dalam kehidupan ini. Karena seringkali apa yang kita lakukan walaupun tampaknya baik. Yesus ini disuruh mengubah batu jadi roti, tampaknya baik umat percaya. Tapi perhatikan, yang memerintahkan siapa? Ini atas keinginan siapa? Masakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya lebih tunduk kepada Tuhan, yang memang kita adalah hambanya Tuhan, tetapi kemudian mengikuti apa yang menjadi maunya setan, maunya iblis? Jelas tidak seperti itu. Kita percaya dalam hidup ini kesembuhan tersedia. Kita mau memiliki keyakinan kalau kita sakit kita bisa disembuhkan. Tetapi kemudian iblis mengajarkan kepada kita begini, oh cari orang pintar, oh
bawa sesembahan ini itu ke tempat tertentu kalau mau sembuh. Dan anehnya, ada orang-orang yang mengikutinya. Ada orang-orang yang mengaminkannya. Dan ini jangan terjadi umat percaya. Memang nanti iblis berkata, nanti kamu sembuh, sembuhnya baik dan kita perlu untuk sembuh. Tetapi prosesnya, caranya mengaminkan instruksinya iblis. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Ya, kita mau jadi umat yang betul-betul hanya membuka telinga untuk perkataan Tuhan. Sekalipun baik, tapi kalau itu iblis yang memerintahkannya, kita katakan tidak. Kita tidak mau melakukannya. Sama seperti halnya Yesus, dia butuh roti, roti itu baik, roti itu pas dalam kebutuhannya ketika itu, tetapi persoalannya yang memerintahkan untuk melakukannya itu setan. Dan Yesus tidak layak diperintah oleh setan. Sama seperti kita, sekali lagi umat percaya, bahwa satu-satunya pemerintah kita secara rohani tentunya itu adalah Tuhan. Jadi kita hanya mau mendengarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, yang firman Tuhan katakan. Dan kalau firman Tuhan sampaikan, Alkitab katakan dia Tuhan yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Bukan seperti setan, di mana pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Awalnya baik, tetapi nanti ada harga yang harus dibayar dan itu pastinya merugikan kita. Kalaupun ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memperoleh berkat Tuhan, tetapi ketenangan, damai, sejahtera, dan kemenangan itu pasti ada di pihak kita. Nah, hal yang ketiga umat percaya yang saya bagikan berdasarkan jawaban Yesus ketika Yesus diuji oleh iblis. Lihat, Alkitab berkata begini, iblis memerintahkan Yesus mengubah batu menjadi roti untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jikalau engkau anak Allah, ubah roti ini. Jikalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Dan Yesus tidak mau melakukan. Kenapa demikian? Karena statusnya sebagai anak Tuhan tidak perlu dibuktikan. Apalagi dibuktikan dengan perkara-perkara duniawi, dengan perkara-perkara yang bukan perkara rohani dan berdasarkan keinginan iblis. Umat percaya yang diberkati Tuhan, jangan status kekristenan kita, jangan status keberadaan sebagai anak Tuhan diwujudkan, ditentukan, dinyatakan dengan perkara-perkara duniawi. Kalau kamu anak Tuhan, kamu mestinya banyak uang. Kalau kamu banyak uang, berarti kamu membuktikan kalau kamu diberkati Tuhan. Bukan semata-mata itu yang harus kita perlihatkan umat percaya. Dan bukan seperti itu bahwa nilai kita tidak ditentukan berapa banyak tabungan yang kita miliki, berapa banyak mobil yang ada di garasi kita. Atau ada orang berkata begini, kalau kamu betul-betul anak Tuhan, kamu itu mestinya dihormati karena jabatan yang tinggi, karena kekuasaan yang besar. Kamu apa? Cuma katakanlah Pak RT gitu kan ya di sebuah wilayah. Kamu cuma apa? Kamu cuma pendeta kecil gak terkenal dan lain sebagainya. Umat yang diberkati Tuhan, status kita tidak diukur dengan hal seperti itu. Sama seperti status Yesus tidak diukur dengan roti. Nah, ini yang harus kita pahami karena seringkali kita menjadi minder, kita menjadi kecil hati karena ingin mengedepankan keberadaan hidup kita, tetapi dengan perkara-perkara duniawi. Kita tidak perlu kaya raya, tapi yakinlah kalau Tuhan mengasihi kita dan kita adalah anak Tuhan. Kita tidak harus memiliki segala yang menjadi standar dunia, tetapi yakinlah bahwa kita ini umat yang ditebus Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terang, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu kaya dalam arti kita tidak boleh kaya. Silahkan umat percaya, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi itu bukan status kita. Itu bukan status kita. Ada banyak orang yang berkata begini,
Kalau kamu nggak kaya, gimana kamu bisa membuktikan kalau Yesus itu nyata? Malu-maluin dong. Kalah dong dengan orang dunia dan lain sebagainya. Dan gak sedikit orang jadi tertekan dan berkata, kok aku gak sekaya orang lain ya? Aku gak dikasihi Tuhan ya? Kok aku gak punya jabatan tinggi ya? Aku ini anak Tuhan atau bukan sih? Nah, jadi salah kan umat percaya? Bukan seperti itu. Kita ini memang anak Tuhan karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita ini anak Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menebus kita. Kalau nanti kita diberkati dengan kekayaan jasmani, kekayaan materi, tidak mengapa. Dan pasti kita tidak akan salah untuk meresponinya, dan semua itu akan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi umat yang diberkati Tuhan, jangan menjadi kecil hati kalau kita tidak memiliki apa yang menjadi standar dunia. Tetapi bersukacitalah dan milikilah iman percaya bahwa oleh karena darahnya, oleh karena kasihnya, kita diselamatkan dan kita layak dipanggil sebagai anak-anaknya. Nah, biarlah apa yang saya jabarkan pada kesempatan ini menjadi kekuatan bagi jiwa dan iman kita umat percaya, dan kita boleh menatap kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan dengan sukacita, dan kita mau berkarya memberikan yang terbaik bagi Tuhan sehingga lewat hidup Anda dan saya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Engkau mengajarkan satu perkara lagi lewat firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan, betapa kami harus betul-betul hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, hidup dalam atmosfer sorgawi, supaya kami bukan menjadi hamba-hamba yang diperintah oleh kuasa kegelapan sehingga kami bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, untuk hanya mengaminkan apa yang daripada Engkau dan berani menolak apa yang bukan daripada Engkau. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berjalan dari kebenaran lepas kebenaran. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang percaya diri, menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita, yang berbangga hati, dan tidak menjadi kecil karena standar dunia tidak menjadi bagian di dalam hidupnya. Tetapi biarlah mereka boleh menatap anugerah dan kemuliaan Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak dan keturunan mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka akan melihat pertolongan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, tetap menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga banyak umat yang tergembalakan dengan benar dan semakin mencintai Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera Allah selalu ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah pergolakan baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, tetapi biarlah anugerah dan rahmat Tuhan menopang bangsa Indonesia. Terima kasih untuk keberadaan dan kebersamaan kami pada program ini Bapa. Biarlah anugerah, rahmat, damai sejahtera Tuhan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.